Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Pasangan presiden, wakil presiden, Bung Firdaus, seharusnya dia seirama, satu ide gitu. Dan dia bisa melakukan saling menutupi atau sinkronisasi dalam kerja-kerja kepresidenan. Tapi akhir-akhir ini Presiden Prabowo memberikan batasan-batasan atau tidak memberi batasan, tidak mengajak Gibran dalam bermacam-macam aktivitas kepresidenan, dan Gibran juga seakan-akan mengambil peran-peran lain yang menjadi sebuah kreativitas dia, expose dia di media, dan ini saya kira ada sebuah ketidaksamaan pandangan antara presiden dan wakil presiden, dan juga eh, tidak ada kesamaan dalam bagaimana ke depan apa yang harus dilakukan dan apa tugas wakil presiden yang diberikan oleh presiden, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Kalau kita membahas peran Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, sekondan atau partner dari Presiden Prabowo Subianto, gitu ya, maka kita melihat setelah berjalan hampir 8 bulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran, ternyata peran Gibran sebagai wakil presiden nampaknya semakin terredusir atau semakin berkurang, Bung Meldi. Padahal kalau kita ingat bagaimana peran seorang wakil presiden dalam era sekarang itu semakin dibutuhkan, terutama dia menjembatani gap antara Prabowo yang mewakili generasi tua atau ide yang sifatnya lebih konvensional, sementara Gibran diharapkan bisa menambal peran-peran sisi generasi muda, inovasi, kemudian kemajuan teknologi dan segala macam yang yang kuat dengan segmentasi kalau kita lihat, kalau kita ingat di dalam kampanye pemilu 2024 yang lalu, begitu ya. Ternyata setelah beberapa bulan peran Gibran itu semakin tidak muncul, semakin berkurang. Bahkan kalau kita dengar dalam beberapa petikan atau gosip politik dikatakan bahwa Gibran tidak lagi banyak dilibatkan dalam rapat-rapat kabinet atau rapat-rapat kinerja kementerian begitu. Perannya semakin terbatas. Bahkan kalau kita lihat di dalam media publik atau ruang diskursus publik, bagaimana publik juga mulai kembali mempertanyakan status integritas ataupun juga pendidikan, termasuk juga kompetensi dari Gibran. Selain persoalan ijazah bapaknya banyak diperdebatkan oleh banyak pihak, begitu ya. Publik juga mulai menyinggung apa Gibran dari sisi formalitas pendidikan itu juga memenuhi syarat atau tidak, gitu. Kemudian bicara dari sisi integritas dan seterusnya, begitu. Dan kalau kita lihat, ada satu hal yang menarik nampaknya dari misalnya semakin berkurangnya peran Gibran Rakabuming Raka di dalam kancah pemerintahan Prabowo Subianto. Satu sisi kalau kita lihat, mungkin kalau kita dalam satu sisi misalnya bagaimana pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo juga tanda kutip memberikan semacam batasan gitu ya. Karena kalau kita lihat Gibran merupakan representasi dalam salah satu kekuatan politik Indonesia sebagai putra seorang Joko Widodo begitu ya, maka bisa jadi peran yang terbatas ini juga bisa dilihat karena tadi dalam rangka misalnya menghilangkan atau meredusir gitu ya kompetitor atau kompetisi di dalam pemilu 2029 nanti begitu. Karena kalau dilihat misalnya pemerintah termasuk kritikan-kritikan kepada Jokowi dan juga anaknya begitu ya, kita tidak melihat begitu banyak semacam pembelaan atau semacam bagian dari memberikan perlawanan terhadap counter opini oleh baik itu oleh pemerintah atau partai-partai pendukung pemerintah begitu ya, itu dibiarkan saja begitu. Jadi kita melihat ada dari satu sisi gitu ya bahwa indikasi bahwa kekuasaan itu membiarkan bahwa Gibran ataupun juga Jokowi menjadi bulan-bulanan di dalam opini atau sentimen negatif di dalam publik gitu. Dan kemudian yang kedua kalau kita lihat ya tentu ini juga tidak terlepas dari bagian bagaimana mengurangi peran begitu ya atau siapa yang akan dianggap sebagai kompetitor di dalam pemilu 2029 nanti. Karena kalau kita ingat bahwa Prabowo Subianto walaupun malu-malu kucing sudah menyeratkan mempersiapkan diri baik infrastruktur, sarana dan segala hal untuk mempersiapkan untuk termin kedua di dalam pemerintahannya. Dan yang ketiga, kenapa misalnya peran Gibran itu juga banyak berkurang ya? Karena kalau kita lihat dari beberapa realisasi atau impresa atau tanggapan publik itu lebih banyak tanggapan negatifnya. Kemudian itu juga semakin memperburuk citra kompetensi atau kemampuan seorang pejabat dan itu yang membuat semacam daripada memberikan image negatif untuk pemerintahan, maka lebih baik misalnya perannya dibatasi saja, Bu Meldi. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Gibran mungkin salah satu wapres terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia, Bu. Fungsi-fungsi wakil presiden ya. Indonesia telah mempunyai banyak sekali wakil presiden, Bung Firdaus ya.
fungsi-fungsi back office misalnya itu juga terjadi ketika di awal kemerdekaan Bung Hatta ya, backup untuk tata negara atau untuk teknokrasi di departemen-departemen itu terjadi. Begitu juga dengan Budiono ketika SBY juga dia melakukan uh, pendetailan tentang konsep-konsep yang harus dilakukan di kabinet gitu dilakukan oleh Budiono dengan segala apa potensi-potensi ekonomi dan juga kepintaran Budiono misalnya. Juga kita melihat Ma'ruf Amin yang sangat konsen terhadap ekonomi syariah misalnya ya di zamannya Jokowi, dan setiap momen-momen dia wakil presiden dia mendorong ekonomi syariah sebagai alternatif ekonomi. Dan juga di waktu Megawati menjadi wakil presiden dia membenahi secara struktur relasi-relasi politik ya di zamannya Gus Dur yang dia harus backup gitu sehingga ada keleluasaan Gus Dur untuk melakukan eksekusi-eksekusi tertentu. Dan persoalan Gibran sebenarnya persoalan kemampuan Gibran dalam melakukan politik harian misalnya. Jadi Gibran tidak mempunyai kemampuan teknikal dalam ketatanegaraan, juga ide, kreativitas, dan dia juga tidak punya kemampuan bagaimana melakukan lobbying atau melakukan pendekatan-pendekatan atau melakukan pendetailan dalam pekerjaan di kabinet misalnya. Inilah yang kita takutkan dari dulu. Populisme seorang wakil presiden karena bapaknya itu terganjal karena kemampuannya yang tidak terlihat dalam pemerintahan, Bung Firdaus. Iya, betul Bung Meldi. Kalau kita kembali menengok ke belakang misalnya, kemunculan Gibran sebagai wapres seorang Prabowo Subianto itu tidak terlepas dari kontroversi mulai dari pencalonannya termasuk prestasinya ketika bapaknya masih menjabat sebagai presiden di ujung pemerintahan gitu ya. Bagaimana kontroversi di MK, kemudian perubahan aturan dalam Undang-Undang Pemilu memberikan kemungkinan seorang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai capres begitu atau cawapres misalnya. Dan ini yang menjadi perdebatan publik. Dan salah satu yang menjadi pertanyaan publik sampai sekarang adalah bagaimana indikasi cawe-cawe atau benturan kepentingan yang dimiliki oleh bapaknya dan kebetulan ada pamannya di MK di sana sehingga muncul keputusan MK yang memungkinkan seorang Gibran maju sebagai wakil presiden. Kemudian tentu ini juga tidak terlepas dari bagaimana kebutuhan Prabowo Subianto pada waktu itu membutuhkan endorsement atau dukungan dari Jokowi yang memiliki popularitas atau tingkat elektoral keterimaan publik yang begitu tinggi begitu, sehingga muncullah semacam simbiosisme keberlanjutan bahwa Prabowo dan Prabowo dan Gibran merupakan simbiosisme keberlanjutan seorang Jokowi untuk pemerintahan berikutnya. Tetapi kalau kita lihat ketika dia sudah terpilih gitu ya, kita tidak menemukan orkestra pembagian kinerja. Artinya kalau kita bicara pembagian kinerja, kita berangkat dari kompetensi misalnya. Biasanya seorang presiden itu mengurusi urusan politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan segala macam gitu. Kemudian wakil presiden mungkin lebih bicara tentang budaya, generasi muda, gitu, tentang kreativitas, dan segala macam. Artinya ada pembagian peran-peran sesuai dengan kompetensi atau ceruk penetrasi di dalam kampanye atau komunikasi pembangunan. Dan karena keterbatasan Gibran dari sisi pengalaman, pengetahuan, kompetensi, karena lebih banyak dia dikarbit begitu ya, karena dukungan atau situasi politik yang memaksa, di tanda kutip memunculkan Gibran sebagai wakil untuk memenangkan dalam rangka mendorong Prabowo misalnya, maka pada realitanya itu tidak menjadi, ya karena tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki latar belakang kompetensi, itu akan menjadi penghambat begitu. Dan yang berikutnya juga menjadi penting adalah ini adalah realita politik begitu ya. Mitra ketika mencari atau mengejar kekuasaan, maka ketika kekuasaan itu sudah didapat bisa lagi bukan lagi sebagai mitra, tapi bisa dianggap sebagai lawan kompetitor dalam pemilihan berikutnya, Bu Meldi. Artinya apa? Harus ada dalam sisi realita politik di mana peran atau fungsi Gibran itu semakin dibatasi karena dianggap akan muncul atau memang mentasbihkan atau membenarkan adanya matahari kembar di sana begitu ya antara Prabowo dan Jokowi misalnya. Atau misalnya ada kompetitor di internal kekuasaan pemerintah gitu antara presiden dan wakil presiden begitu. Dan saya pikir itu juga yang menjadi pembenar atau menjadi beberapa alasan semakin tidak munculnya peran seorang Gibran. Tetapi dalam sisi publik atau dalam sisi kita di luar politik praktis misalnya, hal ini lebih banyak dimunculkan karena latar belakang kompetensi, integritas, perdebatan kemaju atau perdebatan ketika dia maju sebagai calon wakil presiden begitu ya, tidak cukup di backup dengan latar belakang, integritas, kemampuan yang mumpuni, termasuk juga persyaratan formal di dalam konstitusi misalnya,
itu akan terus menjadi cacat dalam coreng-moring pencitraan seorang calon wakil presiden atau politisi nantinya, Bu Meldi. Dan nampaknya situasi ini yang terus dipelihara, dibiarkan gitu ya. Dalam satu sisi karena misalnya tadi untuk mengurangi kompetisi dalam pemilihan atau kontestasi 2029, tapi di sisi lain juga dibenarkan dari sisi integritas atau kompetensi yang tidak cukup, sehingga perannya semakin tidak muncul atau dianggap tidak ada, Bu Meldi. Jadi dalam kondisi inilah, ini yang membuat misalnya politik Gibran mungkin akan lama-lama akan redup begitu ya, tidak akan lagi memiliki daya tarik yang penting untuk publik, dan bahkan bisa jadi misalnya dinasti politik Jokowi bisa berhenti di Gibran gitu ya. Atau kalau kita katakan, apakah ini menjadi pertaruhan terakhir dalam dinasti politik Jokowi gitu ya, dengan makin meredupnya peran atau fungsi Gibran di dalam pemerintahan Prabowo, Bu Meli. Pasangan Prabowo Gibran, Bung Firdaus, sebelum pemilu ya, pemilu presiden, ini pasang yang terlalu Machiavellis. Pasangan yang disusun karena kepentingan-kepentingan jangka pendek. Jadi tidak ada nilai-nilai luhur yang terlihat dari pasangan tersebut. Sehingga pasangan ini terjebak dalam situasi yang sama persis seperti di Filipina, Bung Firdaus, yang terjebak dengan kepentingan-kepentingan jangka pendek, walaupun pasangan ini tidak sinkron, akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat banyak. Iya, betul, Bu Medi. Jadi kalau kita lihat dampak dari kompetisi secara internal begitu ya di belakang layar antara presiden dan wakil presiden, kemudian juga bagaimana latar belakang majunya seorang wakil presiden termasuk dalam proses pemilihan 2029 yang kemarin begitu ya, persoalan integritas kompetensi, kemudian benturan kepentingan. Nampaknya ini akan terus menjadi salah satu latar yang akan menjadi persoalan. Dan kalau kita lihat dari sisi ini, maka yang jadi korban terbesarnya adalah publik, Bu Meli. Publik tidak akan mendapatkan performa kinerja pemerintahan yang terbaik, bagaimana komunikasi ataupun juga koordinasi antar pemerintahan. Dan hal ini terlihat sampai sekarang gitu ya. Antar kementerian masih memiliki lag atau batasan-batasan koordinasi dan komunikasi begitu. Antar program kerja itu masih tidak sinkron satu sama lain gitu. Penegakan hukum juga masih compang-camping walaupun dalam sisi popularisme misalnya. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan glorifikasi begitu ya, tetapi hanya populis di permukaan. Tetapi dalam sisi substansi, sisi hal-hal mendasar begitu ya, bagaimana menghadapi bagaimana menghadapi krisis, kemudian persoalan ekonomi, PHK dan seterusnya, pemerintah belum punya solusi atau jawaban yang komprehensif, Bu Melni. Dan salah satunya kita lihat bagaimana dalam sisi koordinasi atau komunikasi atau kekompakan antara presiden dan wakil presiden itu menjadi soal. Dan dalam hal ini, maka publiklah yang banyak dirugikan. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.